Anak saya ini sering pingsan. Di rumah pernah bunuh diri kemarin. Stresnya aku mau mengakhiri hidup aja, atau merasa ada bisikan atau bagaimana? Bisikan. Jadi memang tubuh dia ini sangat sensitif kalau saya lihat, cuman dia belum bisa mengendalikan badannya, raganya, sehingga yaitu terjadi dari pingsan. Oh. Tuh Bu, katanya mati saja katanya. Apa itu? Dia menyakitimu. Dia memang begitu. Mau aku yang balas. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada keluarga dari Bekasi, yaitu ada Pak Haidir, Ibu Mersiana, dan membawa putri tercinta namanya Salsa. Umurnya 15 tahun ya, SMP kelas 3. Jadi Bapak Haidir ini pernah waktu itu ya, pernah membawa adiknya, dan alhamdulillah sudah sehat ya Mbak Ayuni. Nah sekarang ingin membawa putrinya ke sini. Ketika itu kirim foto ya, Ibu apa Bapak ya yang kirim? Saya. Bapak, katanya anaknya seperti bukan dirinya gitu. Bapak merasa sangat sedih gitu karena Salsa ini banyak berubah gitu karakternya. Gimana Pak ceritanya? Awal mulanya bagaimana? Gini, saya lihat anak saya ini banyak kejanggalan gitu. Sama dia sering pingsan. Misalnya itu seminggu 3 kali di sekolahan tuh paling banyak. Terus kemarin waktu camping juga di Cibubur, Pramuka, pingsan juga lama itu. Terus kemarin terakhir juga pingsan, Jumat kemarin, nah, dia pingsan juga, itu cuma 1 jam kurang lebih. Nah sebelumnya juga pernah pingsan di rumah, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam baru sadar. Saya bawa ke Medika itu kan, kata di rumah sakit nggak ada apa-apa, darah bagus, jantung bagus gitu kan, semua badan kondisinya keadaan bagus, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nah saya curiga mungkin ada medis, mungkin non medis, saya pikir nih. Coba nanti saya berobat sana kemarin, sudah coba ke orang yang ngerti. Ada yang bilang depresi, ada yang bilang gaib gitu ya. Ya makanya saya ingat dengan Panglima Langit ini. Pernah saya ajak adik saya dulu juga pernah kemari, Ayuni, dan juga kakaknya pernah saya ajak sini juga, ke sini. Oh, Siti ya, Siti Mero, alhamdulillah udah sembuh. Nah, niat saya memang dari kemarin mau ke sini. Nah, kalau itu memang selain kalau mau ke sini saya ke sini, kalau mau non medis juga ada non medis gitu. Kalau medis sama medis saya inilah, saya berusaha untuk saya ini, anak saya ini. Intinya ingin ikhtiar supaya anaknya sehat gitu kan ya Pak ya. Makan juga nggak mau, sering jalan, kalau sore itu sering jalan dia, kalau menjelang sore. Naik motor? Keliling-keliling sukanya. Sendiri berani, ajak temennya nggak mau, kadang-kadang berani temennya juga takut, karena jauh diajaknya, tempat gelap, jalan kemana, karena sering nonton juga tempat gelap. Ini foto-foto tempat gelap gitu, sering mimpi-mimpi juga, mimpi aneh gitu, mimpi ular, mimpi dasarnya orang gitu. Terus kadang dibully kalau di sekolah? Di sekolah dibully juga sama teman-temannya. Dan dia juga dijauhi sama teman gitu. Karena kan kelas 3 banyak hafalan setoran Al-Quran gitu kan. Dia nggak kuat, rasa depresi, stres, nggak mau mikir. Saya juga berkata sama guru juga, guru ini menauin gitu. Sebentar, gimana Bu? Di rumah pernah bunuh diri kemarin. Maksudnya pengen bunuh diri? Iya, pisaunya ditangkis sama bapaknya. Kemarin sore terakhir, sana hati nggak nerima, mau bunuh diri, ngambil pisau di dapur, saya pegang sih. Sebentar, saya mau tanya Salsa, maaf ya Salsa, waktu Salsa pengen bunuh diri itu apa yang dirasakan? Biasa-biasa aja. Tidak merasa bahwa aku nih stresnya aku mau mengakhiri hidup aja, atau merasa ada bisikan atau bagaimana? Bisikan. Nah itu dia, gimana bisikannya? Agak keras ya? Bisikannya tuh kayak ayo mati, ayo mati. Ayo mati gitu? Terus
apa yang ada di dekatnya benda tajam pengen suruh ambil gitu. Ya Allah, Salsa, kamu cantik sayang banget. Terus habis itu apa lagi yang kamu merasa ini kayaknya ada yang aneh sama diriku gitu? Mimpi buruknya apa? Mimpi ular. Mimpi ularnya dikejar atau Dikejar. mimpi dikejar ular? Sedangkan Salsa sendiri nggak merasa ada yang aneh, justru yang merasa aneh tuh orang sekitarnya, orang tua, keluarga. Terus Gitu. perutnya gimana? Perutnya sakit, ditusuk-tusuk. Iya kayak ditusuk paku di sini. Paku katanya sebelah kiri. Iya. Selalu sakit, kadang sore, kadang pagi. Nggak tentu. Jarang-jarang kakinya. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Oh, tapi waktu itu bapak kan bilang sempat bawa ke dokter nggak? Bilangnya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Termasuk perutnya juga dokter bilang nggak apa-apa. Nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa. Oh. Terus waktu dikirim foto Panglima bilang apa waktu itu? Ada nenek-nenek tua sama siluman ular. Oh itu ya. Kayaknya mimpinya juga ular. Gimana Panglima? Ya, jadi saya lihat memang ada yang makhluk tinggi besar hitam itu suka sama dia. Kayaknya ketemu pas dia ngelewat satu jalan ada pohon besar, makhluk yang hitam besar itu dari situ saya lihat. Habis itu ada siluman ular, ratu ular. Habis itu terlihat juga kayak ada nenek-nenek tua di badannya dan manusia kurcaci yang terus membayang-bayangin dan mengikuti. Berarti lebih dari satu makhluk ya? Iya. Jadi memang tubuh dia ini sangat sensitif kalau saya lihat, cuman dia belum bisa mengendalikan badannya, raganya, sehingga yaitu yang terjadi tadi pingsan nggak sadar. Biasanya kalau dalam pingsan itu suka kayak berontak-berontak nggak? Enggak, lemas. Lemas saja. Lemas saja. Tangannya juga lemas gini, ikut sini ikut. Karena kemarin mimisan sini 2 Oh kali. iya, sempat mimisan juga. sakit. Iya. Ya Allah, kasihan. Masa lalu. Jadi memang yang makhluk hitam itu jahat dia suka kayak apa ya, mau menggauli gitu. Jadi karena tubuhnya sensitif, jadi makanya jadi akhirnya jatuhnya pingsan. Itu yang terlihat oleh saya seperti itu. Ya yang membuat saya sedih karena kejadian itu terjadi saat dia kelas 3, sudah harusnya mau lulus, banyak menghafal, banyak harus belajar ya, tapi jadi malas belajar ya. Malas belajar. Malas Drop sama belajar, sekali. sholat gimana? Sholat juga nggak mau. Malas. Makan juga malas. Jadi Makannya susah. Makan nasi itu susah. Paling ngemil ya. Paling susah. Mamanya sampai tiap hari nangis. Gimana Bu? Ibu sudah sediakan makanan, dia nggak mau makan apa gimana? Nggak mau. Padahal biasanya nggak seperti itu. Terus habis gimana? Oh. Panglima sudah tarik makhluknya untuk kita interogasi. Ayo Bu, Salsa boleh ikut, nanti boleh tanya-tanya juga. siapa kamu? Kok ditutupi mukanya? Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu Salsa? Menduduki semua jantung. Loh, hanya menduduki sebuah jantung. Salsa. Ini dia. Sesak napas. Nah, itu dia Bu, Masya Allah. Napas. Sesak napas. Ngapain kamu ganggu? Ngapain kamu dudukin jantungnya? Untuk apa? Untuk apa kamu dudukin? Dia bersama-sama denganku. Biar bersama-sama denganku. Kamu mengganggu kamu. Kenapa kamu mengganggu anak saya? Saya nggak ikhlas, nggak ridho kalau diganggu sama makhluk seperti kamu. Bener Pak, Ini anak sayang saya nih. kesayangannya Bapak ini Dan kamu. bapak nih. Makanya saya datang ke sini, minta tolong Panglima nih, supaya minta tolong bersihkan. Kamu kembali ke alam kamu. Alam kamu beda sama saya manusia. Biar gimana pahlawan kalian bapak rasa perjuangan anak saya ini. Iya Bu. Kamu tujuan kamu buat apa? Tujuan kamu tuh ganggu dia buat apa? Dudukin jantungnya sampai dia pingsan. Astagfirullah. Mau rusak kamu? Akan bersamaku. Nggak boleh, bapaknya sudah bilang kamu nggak diizinkan. Nggak boleh. Alasanmu apa kok pengen bersama sama Salsa? Kamu disuruh orang apa datang sendiri? Karena aku menyukai sebuah Apa? itu
menurut dia ada pintu terbuka di tubuh Salsa. Kan tadi Bang Wia bilang anaknya sensitif gitu, jadi gampang masuk gitu. Dari mana kamu bisa suka sama Salsa? Ketemunya di mana? Bangunan sekolahan. Bangunan di mana? Kalau Bangunan di mana? Ada di sekolahan juga, ada yang di perumahan juga, perumahan apa ya? Apa tuh? Perumahan apa tuh? Perumahan itu tempat dia setiap hari bolak-balik situ terus. Maunya bolak-balik situ terus. Kalau sore keliling-keliling dia senang lihat. Malam pun seling. Di mana kamu? Kamu di mana? Di bangunan yang mana kamu? Di bangunan yang mana kamu? Bangunan yang mana? Berpenghuni. Berarti rumah kosong, Pak, tak berpenghuni. Oh iya, sering foto-foto di situ dia. Di situ kemarin. Di perumahan Oh ada di rumah kosong. rumah kosong itu. Ya. Karena Gedung kosong. Sering foto-foto di situ. ya bisa rumahnya kok bisa kosong. Mungkin, Memang belum jadi begini. oh ya bisa jadi tuh. Di situ yang dia foto-foto. Kamu makhluk dari situ. Kamu jumpa dia di situ pertama kali. Kampingan desiran angin menyibar. Ingat nggak waktu foto-foto ada desiran angin menyibak? Nggak ingat Nggak dia? ngerasa dia. Mungkin nggak ngerasa namanya. Udah keseringan ke sana, Iya, iya. sering sekali ke sana, sering terus tahun ini sering terus berapa kali. Kamu masuk ke badannya melalui angin itu. Kok bisa masuk? Mati saja Hah? Apa kamu bilang? akan kamu bersamaku. Kurang ajar. Oh. Mati saja katanya. Berarti yang suka bisikin. Kamu berarti yang bisikin dia suruh bunuh diri. Mati saja. Tuh Bu, katanya mati saja katanya. Kenapa alasannya suruh mati? Kenapa? Biar jadi teman dia katanya Pak. Udah gitu mamanya sudah dibuang katanya. Dibuang mamanya. Melelahkan. Dibisikin biar merasa lelah. Katanya bisikin si Salsa, ibunya suruh dibuang katanya. Itu kerjaan kamu bukan? Masa anak disuruh durhaka? Kurang ajar banget nih orang. Makhluk. Hiduplah dengan kami. Hiduplah dengan kami, nggak mau, nggak boleh. Mau diajak Pak? Nggak mau Boleh. Salsa. Pokoknya kalau ada bisikan lagi jangan ikutin ya. Jangan pernah kau tak mendatangi tempat. Pantesan. Jangan pernah kau tidak mendatangi tempat itu. Jadi kayak dia tuh bisikin biar dia datang-datang terus. Bolak-balik sana terus. Bapak kan bersaksi bahwa dia sering datang situ. Saya sering ikutin juga, dia kalau jalan saya pengen tahu gitu kan, situ lagi muternya arahnya. Itu rumah kosong kali banyak. Banyak, ada rumah kosong juga, ada perumahan gitu kan, ada yang sudah jadi, ada yang masih ditempati, ada yang masih kosong. Ada yang setengah jadi. Ada yang setengah jadi, ada yang sudah jadi. Tapi emang di situ tempat anak-anak muda foto-foto. Ada penang butuh, ada juga sebagian tempat sepi, ada juga tempat yang halang-halang gitu, tapi jalan sudah bagus, sudah di aspal. Ya berarti yang foto-foto di situ banyak. Tapi kenapa kamu pilih Salsa yang diikutin? Itu terbuka Karena Salsa yang sensitif. dalam dirinya. Jadi pintu makhluk kayak itu bisa masuk ke dia karena dia sensitif Pak. Emangnya apa salah Salsa? Kamu bisa mengganggu dia? Kan banyak yang ke situ. Telah bersamaku Dari kapan? walaupun di dunia hanya hitungan jam saja. Di saat Pingsan. dalam dunia Saat pingsan, pingsan sampai 5 jam kok bisa begitu? Tuh, dia kamu apain kok bisa pingsan sampai 5 jam? Kemana dia? Sukmanya kamu bawa? Ngapain bersama kamu? Kenapa temannya pada jauh kepada Salsa? Menjauhi. Suka bully juga. agar tak ada yang Agar tak ada yang menemani. Hanya dia yang menemani nanti, maunya dia. Kamu Salsa sering jalan keluar, nggak bisa di rumah. Kalau dinasihati dia nggak terima. Kalau dinasihati Membantah. membantah. karena rumah itu bukan tempatnya.
Rumah itu bukan tempatnya Pak, dia menghasut supaya Salsa merasa rumah Bapak yang di tempat itu bukan rumah dia. Jika kau berada di luar rumah itu, maka kebebasan akan kau dapatkan. Kamu tuh membuat anak ini menjadi anak yang durhaka. Itu kerjaan setan tuh dosa loh, tahu nggak kamu? Aturan itu takkan ada di luar rumah itu. Dalam rumahmu terlalu banyak aturan. Lo kurang ajar. Kalau di rumah banyak aturan, enakan di luar nggak ada aturan katanya. Setan kurang ajar kan? Bantah ya. Menghasut nih. Dia paling enak nyantai, main HP, main TV, duduk-duduk, Iya. yang kerja kakaknya. Nggak pernah ngapa-ngapain di rumah, suruh belajar aja. Menghasut Nggak nih. mau diatur gitu loh ya kan? Ini makhluknya yang seperti apa nih Bang Lima? Ini yang hitam besar itu. Kamu cinta sama Salsa? Kenapa dia nggak boleh punya teman? Mana ada cinta dia. Ini penghasut ini. Penghasut, perusak. Kenapa apal-apalan itu dia nggak mau? Kenapa? Apal-apalan sekolah itu dia nggak mau kerjakan. Apal-apalan dia Alasannya apa? Kalau suruh belajar bilangnya apa? Malas? Oh, malas nggak terima. Nggak kuat? Nggak Oh kuat. gitu alasannya. Lebih baik kau tertidur di pagi hari. Lebih baik kau tertidur di pagi hari. Susah memang sekolahnya, susah memang dia. Jadi kalau Tidur pagi terus. suruh sekolah susah Tidur, bangun. bangun susah. Susah, ibadah susah. Susah semuanya susah ini. Ngaji Biasanya kan susah. jam 5 awalnya udah bangun nih. Dia sekarang jam 6 mau berangkat sekolah baru bangun, dipaksa-paksa itu pun. Mama hampir nangis. Ya Allah. Terus apa lagi yang sudah kau buat? Kerjaannya semua jelek nih, nggak ada yang bagus. Aku ingin kalian semua pergi. Maksudmu? Siapa yang kamu ingin pergi? Kamu, Ayahnya? Ibunya? pergilah kalian. Pergi kemana? Biarkan aku saja yang bersamanya. Dia pengen menguasai Salsa, jadi bapak sama ibu nggak boleh dekat. Nggak bisa dong. Beliau orang tuanya, bertanggung jawab penuh terhadap anak putrinya. Kamu nggak boleh mengaku-ngaku kamu yang menguasai. Emang kamu siapa? Jadi kamu berasal dari rumah kosong, tempat dia suka foto-foto. Terus kamu suka sama dia, terus ngikut. Terus makhluk. Ambil kunci itu. Ambil kunci itu. Kunci apa? Motor. Suka pergi naik motor. Iya. Sering banget, pokoknya naik motor, Nah, itu selalu. Kuncinya disimpan bapak. Oh, pernah. Udah tahu tuh. Saya. Oh, sama ibu. Dia minta ke ibu. Iya. Setelah dia ambil kunci lalu apa? Aku akan bersamamu Jadi nggak mau dengar orang lain. mengendarai. Jadi kalau Salsa pergi naik motor tuh sama makhluk ini. Pasal berani. Nah, nggak ada takutnya ya? Takut. Walaupun malam. Malam juga. Nggak ada beraninya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Itu gara-gara ada kamu. Kencangkan gas ini. Lo kurang ajar. Kencangkan gas itu. Oh iya, nanti. Iya. Dan dia ngebut. Jadi Salsa pengen naik motor tapi nggak ada tujuan. Iya, nggak ada. Kalau pergi gitu kamu bawa kemana? Dia nggak jelas tuh tujuannya muter-muter. Memangnya kamu mau bawa kemana dia sebenarnya? Menghabiskan waktu yang sia-sia. Menghabiskan waktu yang sia-sia. Kurang ajar nih, waktu kok dia bilang sia-sia. Kan sebenarnya Salsa nih waktunya banyak bisa dipakai untuk ibadah, untuk belajar. Tapi dia bisikin biar merasa sia-sia. Anak seusia itu aku rusak. Kurang ajar. Belum rusak. Anak seusia itu harus aku rusak. Emang target setan ini anak-anak yang masih labil itu, Pak. Terus nenek-nenek itu siapa? Sebelum pondasinya semakin kuat, Oh, oke. maka aku harus menggoyahkannya. Jadi kan Salsa ini kan sama Bapak dimasukin sekolah biar kuat fondasi agamanya. Dia berusaha merusak gitu. Susah nggak ngapalin. Makanya nggak mau ngapalin Al-Quran, nggak mau ibadah, sholat juga nggak mau kan? Rupanya dikunci mulutnya, susah mengucapkan. Bata-bata membaca huruf-huruf itu. Kalau ngaji terbata-bata, nggak bisa Iya. baca Quran. Iya, Padahal sebelumnya bisa. bisa.
Kamu siapa aja temanmu yang di badannya? Nenek-nenek itu siapa? Udah terungkap di satu makhluk, emang dia biang keroknya. Apa itu? Ambil apa ya? Pisau? Besok malam ambil. Astagfirullah. Ada? Matikan satu persatu. Astagfirullahaladzim. Kan dia nggak pegang pisau. Katanya mau nunjuk ke diri sendiri. Iya. Tapi pernah nggak ke orang? Enggak, Ke diri sendiri aja. Diri sendiri. Oh, Gunting juga pernah. gunting pisau gitu. Bahaya bu, umpetin bu. Kamu suruh Salsa bunuh satu persatu tuh siapa yang satu persatu tuh? Saudara. Saudara. Kamu suruh dia bunuh saudaranya? Emang kakaknya ini nggak pernah membahayakan nggak? Gimana bu? Enggak dibilangin, enggak ngerti. Kakaknya jadinya dia bunuh diri, pengen bunuh diri. Kesel. Kalau dinasehatin kakaknya kesel malah pengen bunuh diri. Iya. Kamu rusak nih hubungan saudara, hubungan anak sama orang tua gitu. Karena tugasku di dunia ini untuk memecah belahan, Ya Allah. menghancurkan sebuah iman manusia. Karena anak harus berbakti orang tua dia rusak, anak harus saling saudara saling sayang dia rusak. Bahkan mau kesini pun berantem dulu kata bapak. Ini gimana saya bingung nih keputusannya gitu. Itu rupanya pengaruh dia nih, aku yakin nih. Kamu bisikin waktu mereka mau kesini ya? Jangan lanjutkan Tuh, sekolah itu. sekolah juga dihalang-halangi, berobat juga. Apalagi Ini juga harus dilari-lari nih, kalau dilari-lari dibohongin nggak kesini, nggak mau kabur nih. nggak mau diobatin Mau padahal. diobatin. Curiga diajak kesini. Saya bilang mau ke rumah sakit. dia Iya, bilang. ada kan niat bapak baik untuk mengobati karena kan sayang gitu. Gak mungkin bapak mendiamkan anaknya dalam keadaan seperti ini, pasti akan berjuang gitu loh nak. Sabar ya. Teruslah kamu memainkan Handphone, asik main Handphone handphone. tiap hari 24 jam. 24 jam dari pagi ke malam, tidur 9 baru lepas. Pagi gitu lagi bangun tidur. HP terus. Iya, ini nih. Soalnya bilang berkali-kali nggak masuk. lupakan panggilan-panggilan Kalau ada panggilan sholat malas. mengganggu telingamu. Dipanggil namanya pun malas. Malas. Nggak respon. Nggak respon. Kasih tahu aku dong kamu siapa aja temennya. Kamu ini macam genderuwo ya kan? Terus siapa lagi? Apa? Anak kecil? Oh ular. Bener tuh semalam mimpi. Terakhir Semalam tuh maksudnya tadi malam sebelum kesini. mimpi. Mimpi. Iya. Dikejar ular. Ular besar. Besar. Warnanya Itu. hitam. Raksasa. Oh, Ular raksasa. Kamu mau ngapain Salsa? Mau gigit ya. Itu siapa ular itu? Kau diinginkan dengan bangsa-bangsaku. Bangsa gaib suka sama Salsa. Kenapa kok suka? Kenapa menginginkan? Kalau mandi lama ini. Mandi Mandi lama. Saya nggak gitu. Kenapa kok mandi anak saya lama? Mandi kenapa? Anak saya kok bisa lama berjam-jam itu? Semua yang dilarang dalam agamamu akan dijalankannya. Terus kalau sholat begini kita nggak mau baca, katanya ada bisikan. Bisikan apa nak? Kalau lagi sholat? Bisikan kayak gak jelas gitu. Suara gitu. Ya Allah. Deh kayak gitu. Gimana bisikannya? Jadi dia kayak keganggu apa bisikan itu, antara keganggu sama nggak mau dengerin suara itu bacaan sholat. Mamanya juga sama. Ada masuk di hati, tanya ayo mati. Maksudnya bisikannya ke Ke hati, Ke ayo ibu? mati, iya. Loh, kamu ganggu ibu juga? Kenapa ibu ada bisikan ayo mati di hatinya? Ayo Bener bu, ayo mati kata dia. Iya, ayo mati. Lagi sholat. lakukan, Dia enggak. Sholat susah. karena kami telah bersama anakmu, maka seisi rumah itu pun akan merasakan keberadaan kamu. Iya, sering lihat ini ada makhluk. Sering, Ibu juga lihat? sering ngeliat
aneh-aneh di rumah, Iya. pocong pernah lihat, anak terbang di Celana atas terbang. Terus Dia ngeliat tangan nih di kamar mandi. Kamar mandi. Tangan gini. tanpa badan. Tanpa ini lengan, tangan aja gitu. Tangan buntung doang. Iya, untung. Terus ngeliat anak kecil juga wajah hitam. Duh, lihat banget makhluknya. Tubuh itu membukakan pintu untuk memasuki. Ini kan maksudnya gini, anak indigo kan bukan hanya si Salsa. Kok kamu nggak ganggu anak indigo yang lain? Kenapa Salsa yang diganggu? Karena kau tak mengetahui tentang mereka-mereka yang kami lakukan, dan kau tak mendengarkan cerita Salsa lainnya. Oh, jadi mungkin mereka juga diganggu sama kamu gitu. Nah, aku mau nanya nih, gimana supaya anak-anak seperti Salsa ini nggak diganggu sama kamu? Jika kau tak ingin diganggu oleh, datanglah ke tempat kami. Sering-seringlah kau mendatang. Kamu pikir kamu bodoh? Kamu bodohin aku, kurang ajar. Dia ini jawabannya dia tuh nyeleneh. Sebenarnya itu jawabannya itu jebakan. Biar makin kita sering datang ke dia kan makin ganggu dia. Tapi dia bilang kalau makin datang makin nggak diganggu. Tobat aja ya, jangan ganggu lagi, tobat. Kamu punya Tuhan nggak? Siapa Tuhanmu? Tuhan Oh, kamu menyembah siapa yang kamu? menciptakanmu. Iya. Ya, Yang menciptakan kamu. yang menciptakan semua makhluk di alam ini, termasuk kamu. Kamu punya Tuhan nggak? Kamu beriman nggak kepada Tuhan? Apa agamamu? Tapi dia membebaskan kami untuk menggoda, mengganggu Iya. Iya, Allah memang. Karena kamu sudah dilaknati sama Allah. Makanya terserah kamu maunya kamu kan mengganggu manusia. Nah sekarang saya minta kamu tuh bertobat. Kamu jangan ganggu manusia, kamu masuk Islam, bertobat, mau nggak? Ini masih ada kesempatan nih buat kamu nih. Ya betul. Hah? sama seperti dirimu Kenapa? ketika dinasihati orang tuamu dan kakakmu. Iya. Seperti inilah tingkahnya. Nggak mau dengar. Kayak dinasihatin bapak, ibu sama kakaknya nggak mau dengar. Kuping Dia mengganggu kupingnya Salsa biar nggak dengerin nasihat orang tua. Mau kiriman apa datang sendiri? Ada kiriman tidak? tempat-tempat yang kosong. Jadi dia penghuni tempat kosong yang dia sering foto-foto. Nggak ada kiriman. Nggak dikirim. Tapi ada nggak temanmu yang kiriman orang yang di badan Salsa? Nggak ada. Oh, semua datang sendiri. Termasuk nenek-nenek. Siapa nenek-nenek itu? Dari dirinya. Dari dirinya. Dirinya siapa? Saya. Bapak atau? Maksudnya leluhur. Oh. Nenek, menurut dia nenek-nenek itu dari jalur bapak menjagain dia. Itu apa tugas nenek itu di badannya? Tak lama lagi kau akan merasakan rasa sakit di dalam perut ini. Loh, sebentar lagi kamu akan sakit di dalam perut. Berarti selama ini yang bikin perutnya sakit tuh kamu, ya kan? Ngaku sendiri dia, belum ditanya-tanya, ya kan? Kenapa perutnya kok rasa disusuk? Sedang kamu apakan itu? Apa? Dicakarin? Oh iya. Kenapa kamu cakarin perut Salsa? Hancur saja. Hancur. Mati. Bisikannya hancur, mati, gitu-gitu Pak. Sudah hilang hidup. Suruh menyudahi hidup. Hati-hati ya nih netizen, kalau ada yang bisikin bunuh diri itu berarti ada setan nih yang harus ditumpas, dihancurkan nih. Kamu dapat pilihan dari Panglima, mau ditobatkan atau dihancurkan? Kenapa kamu lihat ke sana? Apa nih rencanamu? Apa? Kamu sudah ketangkep nih, sudah masuk markas Mata Langit. Terus sekarang mau apa? Ketukan pintu. Ketukan pintu? Di mana? Ada sering dengar ketukan pintu?
Saya itu Ibu, oh ibu, bisikan juga ketukan di kamar atau di di rumah? luar. Sering ada ledakan di atas. Meledak. Di atas. Bisikan, suara. Kalau yang suara ke ibu apa kata-katanya? Mama gitu. Ada yang manggil? Cewek apa cowok suaranya? Cowok kayaknya. Yang ngetok pintu dicek ibu nggak ada, itu siapa? Ular. Tujuannya apa ketok-ketok ganggu orang? Ketok pakai mulut yang ular itu pak. Biar apa? Teror nih jadinya kalau gini. Dan Satu rumah diteror. kami mengganggu kalian Biar apa? keluar dari rumah. Terganggu biar Salsa keluar dari rumah itu. Oh, suara ledakan itu di atas di Apa? atap apa itu? Kan urusan Oh berarti beda arah pak. Ledakan yang ke rumah. Itu apa ada yang ngirim? Kalau ledakan? Hah? panas itu pun akan kalian rasakan. Maksudnya panas gimana? Jangan harap permasalahan telah usai. Udah ngancam. Panas tuh maksudnya antara anggota keluarga saling panas hatinya, biar Di ribut. dalam rumahmu akan kalian rasakan Hawa panas mungkin. ada kesejukan. Apa iya pak? Benar. Walaupun hujan, Panas. hawanya panas. Panas sekali rumah saya itu. Panas sekali benar. Kadang-kadang saya tidur nggak pakai baju. Karena kolor aja. Waduh, Tapi panas. Pakai Kenapa? AC pun kadang panas juga. Iya. Pribadi saya yang rasain. Keringat sampai ngucur tiap Iya. malam itu. Sampai ke leher-leher, ke dada, ke perut. antara satu dan yang lain anggota keluarga sering salah paham, Iya, Iya. ribut terus. ribut. Kau ingat, jangan kau anggap permasalahan itu telah selesai. Astagfirullah. Dia ngasih clue, ada permasalahan yang belum selesai. Tapi nggak tahu permasalahan antara siapa dan siapa gitu. Oke, kita akan lanjut menggali informasi dari makhluk di badan Ismi. Oke, Panglima, akhir di netralisir dulu. Sama aja terus. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jangan jauh-jauh Pak, agak rapat sih. Apa ya? Coba ulang-ulang. K Geser ke sana. H A D I Haidir, lo bapak dong, Pak Haidir. Kenapa? Kenapa saya? Karena dirimu yang ada masalah dengan orang lain. Dengan siapa ya? Di kantor apa di kampung rumah saya pindah? Apa di kantor ya? Tempat kau mencari uang Oh, di kantor ya? dengan seseorang. Kau pernah ada urusan dengan orang itu. Masalah apa ya kok saya nggak tahu? Pekerjaanmu. Masalah kerjaan, Masa kerjaan siapa orangnya? Saya tahu laki perempuan. Laki-laki. siapa namanya? Sebutin dong. U, mengandung huruf U di namanya. Laki-laki, ciri-cirinya? U Pak, bukan O. Dia dengan temannya Oh, Jawa. orang Jawa. Rendah darimu. Oh, ah, itu ada U-nya. Memang Bapak pernah ada masalah dengan orang itu? Enggak ada. Cuma mau minjem duit saya nggak ngasih. Ya, Kau mengeluarkan kata-kata apa? lupaan saya karena bergaul saya banyak di kantor. Dia tersinggung sama kata-kata Bapak. Coba ingatkan biar Bapak Biasa saya minta introspeksi. maaf sama yang bersangkutan. Tolong dibantu. Jadi tempat tinggalmu tidak terasa nyaman untuk istrimu Panas. Ya. dan anakmu tidak akan betah di rumah.
Iya. Ketiga perempuan di rumahmu itu merasa selalu kesal denganmu. Oh gitu ya Bu. Jadi bapak ini putranya 2 perempuan semua. Siti Tanyakan semua sama Salsa. keluargamu. Kau menyebalkan bagi mereka. Karena kan saya menyebalkan untuk mendidik anak, bukan saya kesel. Karena memang kau berani dalam perkataanmu. Terlalu kasar gitu. Tanyakan pada mereka. Kan saya kan memang di militer selalu begitu, keras. Dan temanmu belum tentu menerima perkataanmu. Walaupun sama-sama militer. Kadang-kadang kan di kantor kan memang militer semua, jadi kan terbawa di rumah, di Iya, lingkungan. Ada yang tidak senang denganmu. Lalu Salsa, Sasa. kenapa? Sini, Sini nak, maju. sini. Kamu sedang bersedih. Temanmu menyakitimu ya. Kamu sedih. Kamu kecewa dengan temanmu. Nah, dia menyakitimu. Kenapa Iya, dia dibully temennya? karena dia merasa tidak bisa membalas temannya yang menyebalkan itu. Benar bukan? Dia memang begitu. Mau aku yang balas. Kau tidak membantunya, tapi kau berbicara dengan kata-kata yang tidak membantunya. Kau pergi jalan tanpa arah, sampailah di suatu tempat, pusatnya di mana kerajaan siluman ular itu. Jangan galak-galak di rumah. Perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Kasihan kakak. Udah punya nama belum? Mau dikasih nama sama papa? Sama mama? Lo mau pak kasih nama cowok anaknya? Mau saya kasih nama. Berbagai ujian datang menghampiri. Hidup penuh luka dan misteri. Fisik hati, rumah tangga terpecah. Keuangan jatuh, jodoh tak sampai. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan di tengah gelapnya dunia. Menghadapi yang tak terlihat, Panglima Langit Ratna Listi beraksi. Kami akan selalu berjuang, menumpas yang gaib, mengungkap Nanti kebenaran. kalau Salsa kenapa-napa, Tak peduli semua sedih. suku, tak peduli agama. Kami di sini untuk saudara semua. Jangan bersedih, Tuhan pasti hadir. Setiap ujian adalah tanda kasih-Nya. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan di tengah gelapnya dunia. Menghadapi yang tak terlihat, Panglima Langit Ratna Listi beraksi. Kami akan selalu berjuang, menumpas yang gaib, mengungkap kebenaran. Mata langit, klinik pengobatan sejati. Menjaga hati, menjaga diri. Jalan lurus kita akan temui. Bersama kita pecahkan semua misteri.
mata aku turun. Mana mewah ini. Aduh. Astagfirullah, kenapa jadi ingung? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la Fangkalabu binimatim minallah sibtum manamah Fangkalabu binimatim minallah sibtum Jikir Subhanallah baca Subhanallah baca Subhanallah baca Subhanallah baca Subhanallah